menarik nih, kenapa sampai Cak Islam menyatakan bahwa banyak orang menjadi penyembahnya terhadap Pak Jokowi? Ya, ketika Pak Jokowi ini berusaha mendaulat dirinya seolah-olah seperti berhala. Karena mengapa begitu? Saya jadi ingat tulisan Timothy Snyder ya. Seorang negarawan itu adalah orang yang selalu membuat gagah rakyatnya, bukan meminta rakyatnya untuk menganggap dia gagah. Nah, ini kata Timothy Snyder. Saya jadi ingat ketika orang itu menganggap sebagai pemimpin orang rakyatnya harus menyembah dia, maka dia telah memberhalakan dirinya sendiri dan memaksa rakyatnya untuk menjadi penyembahnya. Pak Jokowi selalu berpegangan kepada approval rate. Ini adalah ciri-ciri bagaimana rakyat diminta untuk mengapresiasi dan lalu menyembahnya. Sehingga saya mengandaikan dalam beberapa tulisan, Pak Jokowi ini sudah seperti berhala. Ketika waktu dianggap fana dan Jokowi dianggap abadi, kita akhirnya paham, buzzer bukan cuma penggiring opini, tapi penjaga mitos. Dan sekarang, mitos itu dibayar mahal, bahkan ketika hukum mulai bicara. Selamat datang di Opini Alvin. Jejak digital sungguh kejam. Di tengah upaya pembongkaran berbagai kasus hukum dan menempatkan hukum sesuai porsinya, satu persatu kebenaran mulai terungkap. Jika selama ini masih banyak masyarakat awam yang mencibir ketika ada yang membahas buzzer, hari ini, mata rakyat terbuka. Fakta bahwa ada sekelompok orang yang dibayar untuk menggiring opini mengaburkan fakta yang sebenarnya benar-benar ada. Kronologi kasus bermula dari kesepakatan keempat tersangka, yakni pemilik Cyber Army MAF, Direktur Pemberitaan salah satu media TB, advokat dan dosen MS dan JS untuk membuat berita dan konten negatif tentang penanganan kasus JPO. MAM atas permintaan MS membuat tim Cyber Army beranggotakan 150 orang yang terbagi ke dalam 5 tim. Setiap orang di dalam tim tersebut mendapatkan bayaran sebesar 1,5 juta rupiah dari MAM. Tugasnya untuk merespon dan memberikan komentar negatif terhadap berita serta konten negatif yang dibuat oleh TB mengenai penanganan perkara di Kejagung. Konten tersebut kemudian diunggah ke berbagai media sosial seperti TikTok, Instagram, maupun X. Salah satu ciri khas buzzer bayaran adalah pendiriannya yang bisa berubah-ubah sesuai kepentingan orang yang membayar. Jika dalam kasus ini, para buzzer menempatkan diri melawan penegak hukum, di kasus lain, mereka bisa menempatkan diri sebagai pembela penegak hukum melawan tersangka. Salah satu website memberitakan, M. Aditya Muzakir sang ketua buzzer justru membela mantan ketua KPK Firly Bahuri dalam kasus korupsi yang melibatkan kader Partai Nasdem, Syahrul Yassin Limpo. Diberitakan, Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam atau BADKO HMI Jabodetabek Banten, M. Aditya Muzakir meminta masyarakat agar tidak terkecoh dengan isu pertemuan Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Pasalnya, isu itu kini sedang ramai menjadi perbincangan publik. Menurut Aditya, masyarakat seharusnya fokus mengawal kasus korupsi yang menimpa mantan-mantan SYL. Jangan sampai kita terkecoh dengan isu pertemuan Ketua KPK dengan mantan SYL hingga kita lupa akan esensi kinerja KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia, ujarnya kepada awak media di Jakarta, Senin 9 Oktober 2023. Di sini, nampak sekali bahwa Aditya Muzakir seolah-olah sangat anti dengan tindakan korupsi dan membela penegak hukum dalam hal ini KPK melakukan tugas pemberantasan korupsi. Sangat ironi bukan? Di satu kasus, sang buzzer menempatkan diri melawan penegak hukum, namun di kasus lain justru berusaha membentuk opini menjelekkan seorang tersangka agar dihukum seberat-beratnya. Namun menarik untuk mengurai benang merah. Ada apa sampai Syahrul Yassin Limpo terkesan begitu dibenci bahkan oleh para buzzer pendukung Jokowi? Mari kita telusuri sejenak. Syahrul Yassin Limpo adalah seorang pejabat negara syarat prestasi. Terhitung sejak masa pemerintahan Soeharto, SYL sudah mendapatkan setidaknya 12 jenis penghargaan dan 4 tanda kehormatan. SYL sudah menduduki jabatan sebagai Bupati Kabupaten Goa 2 periode sejak tahun 1994 sampai tahun 2002. Tahun 2003, SYL terpilih sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan dijabat sampai tahun 2008. Di tahun 2008 SYL sukses terpilih sebagai gubernur yang dijabat selama 2 periode sampai tahun 2018. Pada masa itu, di tahun 2017, SYL berhasil meraih penghargaan Leadership Awards sebagai gubernur terbaik se-Indonesia. Setelah berhenti jadi gubernur, SYL yang sebelumnya kader Partai Golkar, beralih pindah ke Partai Besutan Surya Paloh, Partai Nasdem. Partai Nasdem yang mendukung Jokowi di periode kedua Jokowi sebagai presiden akhirnya merekomendasikan SYL sebagai wakil Partai Nasdem di kabinet. Tahun 2019, SYL akhirnya pindah ke istana, menduduki jabatan sebagai Menteri Pertanian.
Sama seperti ketika menjabat sebagai gubernur, SYL pun sukses mendapatkan berbagai penghargaan di antaranya penghargaan atas capaian penyaluran kredit usaha rakyat pertanian. SYL pun menjadi salah satu menteri kebanggaan Jokowi yang sukses menjadikan pertanian Indonesia menuju swasembada pangan di bidang pertanian. Jejak karirnya sebagai manusia paling berprestasi akhirnya kandas di tahun 2023. Tepatnya Oktober 2023, SYL ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi. Menurut KPK, SYL diduga menerima gratifikasi dari bawahannya sejak tahun 2020 sampai 2023. Kasus ini terjadi hanya 1 tahun setelah Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem tempat SYL bernaung mengumumkan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kasus SYL pun akhirnya dinilai syarat kepentingan politik. Terlebih lagi dalam tahun yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G. Plate juga ditahan dengan tuduhan yang sama, kasus korupsi. Kisah-kisah para pekerja keras yang pernah dielulukan karena kinerjanya, akhirnya kandas. Bau amis politik dalam penetapan tersangka para kader partai pendukung Anies Baswedan ini semakin menyeruak setelah muncul nama-nama pengganti. Johnny G. Plate yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi digantikan oleh Ketua Relawan Projo, Budi Ari. Sementara, Syahrul Yassin Limpo digantikan oleh Amran Sulaiman. Amran Sulaiman adalah kakak kandung dari kader Partai Gerindra yang terpilih jadi Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Belakangan, Prabowo Ketua Umum Partai Gerindra mengakui bahwa dirinya lah yang mengusulkan nama Andi Amran Sulaiman menggantikan Syahrul Yassin Limpo. Mungkin Pak Jokowi terkesan juga sama saya kan. Ini Menteri Pertahanan kok mengusulkan Menteri Pertanian. Orang selalu tanya, apa hubungan pertahanan dan pertanian? Iya. Tanpa pangan nggak ada tentara. Mau perang pakai apa? Pakai senjata, nggak ada makan. Ya nggak bisa jalan prajurit itu. Dan yang kedua, Menteri Pertahanan waktu itu, ya kan, terpilih sebagai presiden yang akan datang waktu itu. Iya kan? Jadi saya berkepentingan. Ini saya sangat Pak Jokowi dalam hati Pak Jokowi berpikir pasti begini. Nanti Mas Gibran tanya beliau banyak. Dan disinilah peran buzzer dibutuhkan. Mereka dikerahkan membentuk opini seolah kader-kader Partai Nasdem seperti Syahrul Yassin Limpo dan Johnny G. Plate adalah orang-orang yang sangat jahat hingga wajar untuk disingkirkan. Berbagai tudingan yang terkadang dibuat-buat pun dengan sengaja disebarkan di berbagai platform media. Masyarakat yang polos yang tidak mengetahui dinamika di istana pun dengan mudah termakan propaganda mereka. Dalam menjalankan aksi, para buzzer ini rela mengangkangi akal sehat dan bahkan akidahnya sendiri. Demi membela Jokowi, buzzer ini sampai menyebut Jokowi abadi. Yang fana adalah waktu, sedangkan Jokowi abadi. Namun seperti pepatah yang mengatakan tidak ada kejahatan yang sempurna, para buzzer ini akhirnya ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semoga ini jadi pembelajaran. Publik berhak mendapatkan informasi yang sebenarnya, bukan berita yang dipoles untuk kepentingan seseorang atau kelompok tertentu.